Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil aziz ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin wal hadirat, pemirsa yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan yang kami hormati serta yang saya cintai sepenuh jiwaku, sebagaimana Allah mencintai hambanya, maka aku pula mencintai pemirsa sekalian dengan cinta yang tertinggi adalah cinta agape, cinta mati. Kenapa saya sampaikan, saya katakan bahwa aku mencintaimu sepenuh diri? Di dalam kajian filsafat hermeneutika, cinta itu terkadang orang menyebut sebagai love atau love. Orang menyebut I love you. Dan di dalam love itu ada simbol. Kalau kita melihat sepintas tidak ada apa-apanya, tetapi kalau kita melihat secara serius, simbol love itu di situ terbayang beberapa huruf kalimat suci, alif, lam, lam, hu. Kalau begitu aku menghormatimu bukan karena kegagahan, ketampanan dan kecantikan, tetapi aku menghormatimu karena aku melihat di balik lahiriamu ada batinmu, ada ruhmu. Di dalam itu sebelum lapisan ruh, aku membayangkan hatimu, karena hati itu adalah simbol cinta. Kau punya hati, aku punya hati. Karena itu di antara kita hati-hati untuk tidak menyakiti hati. Karena apabila engkau menyakiti hati yang lain, itu pada dasarnya Anda telah menyakiti diri. Kita semua ini adalah dari Adam alaihi salam. Oleh karena itu pemirsa sekalian, untuk mengkaji lebih dalam, mengetahui lebih hakikat tentang manusia, perlu adanya pengetahuan baru atau disiplin ilmu dalam Islam yang baru yang bisa kita gunakan untuk mengetahui manusia lebih dalam, yaitu ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu sebenarnya ilmu yang mengajarkan kepada kita untuk mengenal diri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Di dalam diri manusia ada jasmani, ada rohani. Di dalam diri kita semua ada jasmani dan ada rohani. Jasmani itu akan hancur bersama materi sumbernya, dan ruhnya itu akan kembali ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu banyak manusia dalam perjalanan hidupnya menzalimi dirinya, menodai dirinya, maka hadirlah di tengah-tengah kita ilmu tasawuf yang senantiasa mengajarkan kepada kita yang pertama, bagaimana cara kita senantiasa membersihkan dan menyucikan diri. Oleh karena itu perintah agama dan diamalkan juga oleh orang-orang sufi, wudu tidak boleh putus. Wudu orang-orang sufi adalah membersihkan, menyucikan sesuai dengan pesan ayat dan hadis Rasulullah SAW. Tapi wudu seorang sufi bukan hanya sekedar membasuh wajah, bukan hanya sekedar membasuh kedua tangan, membasuh kepala dan membasuh kaki dan seterusnya. Tetapi wudu lebih mendalam,
Setiap kita membasuh atau berkumur-kumur misalnya, ya Allah, ampuni dosa mulutku yang telah berdusta kepadamu dan kepada sebagian makhluk. Maka di saat itu kata orang sufi, berwudulah dengan ucapan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Yang kedua, pada saat kita membasuh wajah, jangan hanya sekedar basuh wajah. Ingat Allah pada saat itu. Setidak-tidaknya kita laporkan, ya Allah, ampuni dosa wajahku. Kan di wajahku ada mataku yang telah mengarahkan aku ke dunia dosa maksiat. Di situ ada hidungku, di situ ada mulutku. Ampuni semua yang ada di situ, ya Allah. Makanya kalau orang sufi itu belang-belang berwudu pemirsa sekalian. Kemudian ketika mereka membasuh kedua tangan, ampuni dosa kedua tanganku ini, karena Allah menyampaikan dhaharal fasada fil barri wal bahri bima kasabat aydihim. Terjadi kerusakan di dunia ini, tangan manusia. Karena kita tidak ketahui, tidak sadari bahwa setiap hari tangan telah melakukan kesalahan, maka berwudu, ampuni dosa, astagfirullah. Basuhlah kepala, bukan hanya rambut yang dibersihkan dari debu, tapi basuh pikiranmu. Ya Allah, ampuni dosaku, pikiranku yang terlalu melayang-layang, yang terlalu mengarahkan hasrat dan seterusnya, sampai aku melupakan dirimu, bahkan melupakan diri. Dan yang terakhir, perintah wudu orang suci adalah basuh kedua kaki. Kalau kaki sudah bersih, tidak masalah, tapi harus suci. Kenapa? Jangan menggunakan kaki kepada tempat-tempat yang tidak diridai Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah menyampaikan kepada kita, fanzuru kaifa kana akibatul minal mu'minin. Maksudnya ini, perhatikanlah dan jalanlah di muka bumi. Kulsiru fil ardh. Itu perintah, jalan di muka bumi, gunakan kaki untuk melintas bumi ini yang senantiasa atas ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan salah gunakan mata, jangan salah gunakan mulut, telinga, tangan dan kepala, pikiran serta kaki. Karena kalau salah, kita akan kembali menjadi makhluk yang ternodai. Oleh karena itu, semoga dalam pemahaman pengetahuan tasawuf ini kita senantiasa mempertahankan kesucian yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita juga kembali dalam keadaan suci. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.